4 pemain abroad yang sudah tiba di Bali jelang TC Timnas Indonesia menghadapi Cina dan Jepang. Media Belanda puji Calvin Verdonk saat tampil apik sebagai kapten NEC Nijmegen. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Jelang pemusatan latihan timnas yang akan digelar di Bali pada 26 Mei mendatang, terdapat beberapa pemain abroad timnas yang sudah tiba di Bali. Para pemain yang berkarir di luar Indonesia itu memilih berlibur sejenak di Bali sebelum persiapan melawan Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025 mendatang. Sejatinya saat ini pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, belum mengumumkan siapa saja pemain yang akan dipanggilnya untuk TC di Bali pada akhir Mei 2025. Meski begitu, para pemain abroad ini tetap berkumpul di Bali sembari menunggu tugas negara tersebut. Bali sendiri dipilih PSSI untuk TC kali ini karena dinilai memiliki sarana dan prasarana yang mampu memenuhi persiapan timnas Indonesia. Selain itu, para pemain timnas Indonesia bisa berlatih sambil berlibur di sana. Dengan persiapan yang matang, Kluivert diharapkan bisa membantu timnas Indonesia meraih kemenangan di 2 laga krusial Grup C babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Berikut 4 pemain abroad yang sudah tiba di Bali jelang TC Timnas Indonesia. Pertama, Elkan Bagot. Kehadiran Elkan Bagot di Bali baru-baru ini langsung mencuri perhatian publik sepak bola tanah air. Bek muda andalan Timnas Indonesia tersebut terlihat tengah berada di Pulau Dewata. Hal ini langsung memunculkan berbagai spekulasi. Banyak yang menduga kalau kedatangannya ke Bali bukan sekedar liburan, melainkan ada kaitannya dengan rencana pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia yang akan segera dimulai pada akhir Mei 2025. Elkan terlihat menikmati waktunya di Bali. Momen ini menjadi sorotan setelah seorang pengguna media sosial dengan akun @raudesa membagikan foto bersama sang bek jangkung. Foto itu langsung ramai menjadi perbincangan yang penasaran apa tujuan Elkan datang ke Indonesia, apakah akan membela timnas Indonesia atau hanya sebatas liburan. Momen liburan Elkan ini cukup menarik karena berbarengan dengan rencana TC Timnas Indonesia yang juga akan digelar di Bali. Menurut kalian Sobat Garuda, apakah Elkan Bagot akan comeback ke Timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di komentar. Kedua, Marcelino Ferdinand. Marcelino bisa dibilang menjadi pemain abroad pertama yang tiba di Bali. Setelah menyelesaikan musim bersama Oxford United di Liga 2 Inggris 2024-2025. Marcelino langsung berlibur sejenak di Pulau Dewata tersebut sembari menunggu panggilan Timnas Indonesia. Marcelino selalu menjadi andalan Timnas Indonesia di beberapa laga terakhir mereka. Bahkan, gol kemenangan 1-0 Timnas Indonesia versus Bahrain yang dicetak oleh Romeni berawal dari umpan manis Marcelino. Jadi, peluang Marcelino untuk masuk ke dalam skuad Garuda jelang melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno terbilang besar. Namun, Marcelino dipastikan akan absen saat jumpa Cina karena akumulasi kartu. Ketiga, Asnawi Mangkualam. Marcelino dan Asnawi Mangkualam diketahui berada di Bali karena unggahan Marceng, sapaan akrab Marcelino Ferdinand di Instagram. Ketiga pemain abroad itu terlihat tengah berlatih bersama di pusat kebugaran. Asnawi sendiri berpotensi comeback ke skuad Garuda usai sempat absen di laga kontra Australia dan Bahrain pada Maret lalu. Pasalnya bintang klub Thailand, Port FC itu diduga akan menjadi pengganti Kevin Dix yang masih belum fit. Keempat, Ronaldo Kuateh.
Ronaldo Kuate sejatinya tak masuk ke dalam skuad timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert saat melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025 lalu. Peluangnya untuk masuk ke dalam skuad Garuda pun terbilang sangat tipis mengingat persaingan yang begitu ketat. Kendati demikian, nyatanya pemain Mahasaraham FC yang berkompetisi di Liga 2 Thailand 2024 sampai 2025 itu tengah berada di Bali menikmati liburannya. Akankah Ronaldo Kuate dapat bocoran masuk ke dalam skuad Garuda? Jawabannya akan segera diketahui pada akhir Mei nanti. Bek kiri andalan timnas Indonesia, Calvin Verdonk berhasil membawa timnya menang atas pemuncak klasemen Eredivisie, Ajax Amsterdam. Yang lebih spesial dalam laga ini, Calvin Verdonk tampil gagah dengan menjadi kapten tim. Bermain di Amsterdam Arena, Nijmegen sesuai prediksi lebih bertahan dan memanfaatkan celah dari tim tuan rumah. Dengan sabar mereka akhirnya bisa keluar sebagai pemenang. Pertandingan ini berakhir dengan skor 0-3 untuk kemenangan Nijmegen. Media asal Belanda, Forza NEC memberikan respon yang positif pada penampilan Verdonk di laga ini. Mereka bahkan memberikan skor 7 untuk aksinya di lapangan. Dengan keluarnya Nuitink dan Proper, pemain asal Indonesia itu bermain dengan ban kapten hari ini. Sang pemain bertahan memenangkan duel-duelnya dan umpannya sangat akurat, tulis Forza NEC. Penampilan apik Verdonk tidak berhenti di situ dan terus meningkat di babak kedua. Beberapa kali aksinya membuat pemain Ajax kesulitan saat membangun serangan. Ini yang membuat sektor kiri Nijmegen lebih aman dan minim gangguan karena Verdonk cukup tangguh di sana. Sementara itu, Nijmegen masih memiliki sisa 2 pertandingan di lanjutan Eredivisie musim ini. 6 poin tersisa akan membuat mereka berpeluang naik ke zona papan atas klasemen. Pada saat Bertrand Traoré dapat melewatinya dengan mudah di babak pertama. Di babak kedua, Verdonk bermain lebih baik dan berhasil menghentikan banyak peluang, tutup Forza NEC. Bagaimana menurut Sobat Garuda dengan penampilan Calvin Verdonk saat mengenakan ban kapten melawan Ajax? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Tom Haye merasa bersemangat saat mendengar kabar tentang pertandingan melawan Malaysia. Ia percaya bahwa laga kontra negeri jiran ini akan menjadi pertarungan menarik karena kedua tim memiliki sejarah persaingan ketat. Menurutnya, pertandingan antara dua rival seperti ini selalu memberikan pengalaman yang baik bagi para pemain. Ya, saya penasaran tentang itu. Sebenarnya selalu bagus untuk bermain dalam laga seperti itu, ucap Tom Haye di kanal YouTube The Haye Way. Pemain Almere City ini juga menyadari pentingnya rivalitas antara kedua negara tetangga tersebut. Ketegangan dalam laga ini diharapkan dapat memicu semangat pemain untuk meraih kemenangan. Apalagi jika pertandingan tersebut bisa dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, itu akan menjadi momen spesial. Walaupun dijuluki laga persahabatan, dia percaya akan ada banyak emosi yang mewarnai derby Asia Tenggara ini. Saya pikir kedua tim akan benar-benar ingin menang. Tentu ini akan jadi lebih dari pertandingan uji coba, tutupnya. Bagaimana menurut Sobat Garuda terkait rencana laga melawan Malaysia?